Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Julia Nur Bani dengan NIM 2110101300, kelas C dari kelompok C4 dari program studi S1 Kebidanan Ali Jenjang Universitas Aisyah Yogyakarta. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai sistem endokrin pada manusia. Baik, kita langsung saja masuk untuk slide yang pertama. Kita bahas mengenai apa itu sistem endokrin? Atau yang pertama-tama kita bahas apa itu endokrin. Nah, endokrin sendiri adalah hasil ekskresi masuk ke aliran darah dan tidak dibuang. Sedangkan untuk eksorin sendiri itu hasil ekskresinya itu dibuang. Misalnya melalui keringat atau dibuang melalui keluar tubuh. Nah, endokrin juga sering disebut dengan sistem hormon karena dia melibatkan hormon dalam melaksanakan tugasnya. Dan hormon sendiri didefinisikan sebagai penghantar kimiawi uang dilepas dari sel-sel khusus ke dalam aliran tubuh. Dan hormon-hormon tersebut lalu dibawa ke sel-sel target sebagai tempat terjadinya efek hormon. Nah, selanjutnya sistem endokrin. Nah, sistem endokrin adalah suatu sistem di dalam tubuh manusia yang mana bertugas untuk melakukan sekresi, untuk memproduksi hormon yang berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan organ-organ dalam tubuh manusia sesuai dengan kebutuhan dari organ tersebut. Nah, kelenjar endokrin terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada kelenjar hipofisis, yang kedua ada kelenjar tiroid, ada kelenjar paratiroid, ada kelenjar adrenal, ada kelenjar pankreas, ada kelenjar gonas atau kelenjar ovarium dan kelenjar testis serta kelenjar pineal. Nah, fungsi kelenjar endokrin sendiri yang pertama yaitu untuk mempengaruhi metabolisme lemak, hidrat arang, protein, vitamin, dan juga mineral. Selanjutnya untuk mengatur oksidasi, metabolisme, dan meningkatkan penyerapan absorpsi glukosa pada usus halus. Yang ketiga untuk mengontrol dan merangsang aktivitas kelenjar tubuh, serta merangsang untuk pertumbuhan jaringan. Dan yang keempat, sistem endokrin ini berfungsi untuk menghasilkan hormon-hormon yang dibutuhkan oleh organ-organ tertentu. Nah, apa saja yang terpengaruh oleh endokrin ini? Yang pertama ada pertumbuhan dan perkembangan, ada homeostatis dan juga ada reproduksi. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid ini terletak di bagian depan leher atau di bagian depan kerongkongan. Itu tepat di bawah kartilago krikoid antara fascia colimedia dan fascia prevertebralis. Nah, kelenjar tiroid ini menghasilkan hormon tiroid utama yaitu hormon tiroksin atau biasa disebut dengan T4 atau tetrahydrotironin. Nah, bentuk aktif hormon ini adalah triodotironin atau T3 yang sebagian besar berasal dari konversi hormon T4 di perifer dan sebagian kecil langsung dibentuk oleh kelenjar tiroid. Nah, baik. Ini tadi yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid ada hormon tiroksin dan juga hormon triodotironin. Nah, selanjutnya ini bentuk dari kelenjar tiroid. Ini ada tiroid di sebelah kiri dan ini di sebelah kanan. Selanjutnya fungsi hormon tiroid. Ada 4 fungsi utama dari hormon tiroid. Yang pertama itu untuk mengatur laju metabolisme tubuh, pertumbuhan testis, saraf, dan tulang, serta mempertahankan sekresi GH dan gonadotropin. Yang kedua, menambah kontraksi otot dan irama jantung, merangsang pertumbuhan sel darah merah. Yang ketiga, sebagai kompensasi tubuh terhadap kebutuhan oksigen akibat metabolisme dan antagonis insulin. Dan yang keempat, untuk mempengaruhi kekuatan dan ritme pernafasan. Selanjutnya kita bahas mengenai kelenjar paratiroid. Nah, kelenjar ini terletak di setiap sisi dari kelenjar tiroid tadi dan berjumlah 4 buah yang tersusun secara berpasangan. Kelenjar paratiroid menghasilkan hormon parahormon, yang mana hormon ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan kalsium dalam darah dan juga mengatur metabolisme fosfor. Nah, kelenjar paratiroid ini mensintesa dan mengeluarkan hormon paratiroid atau parathyroid hormone atau bisa disebut dengan PTH. PTH ini bekerja pada 3 sasaran utama dalam pengendalian homeostatis kalsium, yaitu terletak di ginjal, tulang, dan juga usus. Nah, selanjutnya ada kelenjar adrenal atau suprarenal.
korteks adrenal ini menghasilkan 3 hormon. Yang pertama ada hormon mineralocorticoid atau aldosteron, ada glucocorticoid, dan androgen atau hormon seks, yaitu androgen dan estrogen. Selanjutnya medula juga menghasilkan 2 hormon, yaitu ada hormon adrenalin dan juga hormon non-adrenalin. Selanjutnya ada kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas ini terletak di retroperitoneal rongga abdomen atas dan terbentang horizontal dari cincin duodenal ke lien. Panjangnya kira-kira sekitar 10-20 cm dan lebarnya kira-kira 2,5 sampai 5 cm. Mendapat asupan darah dari arteri mesenterika superior dan splenincus. Nah, kelenjar pankreas ini sendiri berfungsi untuk endokrin dan eksorin. Seperti yang disampaikan di awal tadi bahwa endokrin itu hasil ekspresinya tidak dibuang dan sedangkan eksorin itu hasil sekresinya dibuang keluar tubuh. Nah, sebagai organ endokrin, karena di pankreas terdapat pulau-pulau Langerhans yang terdiri dari 3 jenis sel, yaitu ada sel beta, sel alfa, dan juga sel delta. Selanjutnya ada kelenjar gonad. Kelenjar gonad terbentuk pada minggu-minggu pertama gestasi dan tampak jelas pada minggu pertama. Keaktifan kelenjar gonad ini terjadi pada masa prepubertas dengan meningkatnya sekresi gonadotropin, hormon FSH dan LH. Kelenjar ini disebut juga dengan alat reproduksi manusia. Kelenjar ini terletak di bagian alat reproduksi pria dan juga wanita. Nah, jika pada pria ini terletak pada testis dan jika pada wanita kelenjar ini terletak di ovarium. Nah, baik. Nah, dalam menjalankan fungsinya, kelenjar endokrin juga akan mengalami peningkatan ataupun penurunan dalam memproduksi hormon-hormon tubuh. Hal ini juga akan menyebabkan penyakit-penyakit pada manusia. Nah, apa saja penyakit yang akan ditimbulkan pada manusia apabila dari kurangnya sistem fungsi kelenjar endokrin ini? Ada yang pertama ada biasa disebut dengan penyakit Addison, ada sindrom Cushing, ada sindrom adrenogenital, diabetes mellitus, hipotiroidea, dan hipertiroidea. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi mengenai sistem endokrin pada sistem tubuh manusia. Saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan kata serta cara penyampaian saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Keberatan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.